Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Baik, saya mau jawab. Kan kalau Ramadan ini kita tetap kerja, tetap bertemu dengan orang banyak. Nah, kadang saya suka lupa untuk menahan emosi, akhirnya suka nangis, terus suka kelepasan marah. Nah, apakah hal itu bisa membatalkan puasa saya atau hanya mengurangi pahala puasanya? Dan kira-kira hal apa saja yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Ini bagus pertanyaannya. Penting kita ketahui dari keterangan-keterangan Nabi SAW, ada dua jenis yang bisa memengaruhi pahala puasa kita. Hal pertama, yang langsung seketika menggugurkan nilai puasanya. Disebut dengan mubtilatus siyam, segala hal yang membatalkan puasa, langsung batal. Makan, batal. Sengaja minum, batal. Berhubungan seksual suami istri siang hari, batal. Ya, wudhu misalnya, tapi kumur-kumurnya pakai sirup, batal. Ya, nah ini batalkan puasa. Awas, hati-hati ya. Baik. Dua, ini yang sering jarang diantisipasi. Hal yang merusak pahala puasa. Batal sih enggak, cuma pahalanya rusak. Apa saja diantaranya? Langsung di kitab Siyam. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari, bab tentang puasa. Nomor hadis yang pertama dari kanan paling bawah. Ya, Nabi SAW mengatakan fala yarfuth, jangan berkata-kata kotor. Asyamu junnatun, puasa itu perisai dari hal-hal yang tidak baik. Perisai. Fala yarfuth, maka jika ada orang puasa jangan berkata-kata kotor. Wala yajhal, jangan berbuat yang tidak pantas. Tidak pantas itu dosa sih langsung enggak. Cuman membuat orang lain berpeluang dosa. Misal ya, teman-teman misalnya usia 40 tahun, tapi keluar komplek naik sepeda anak usia 4 tahun. Putar-putar dosa sih enggak, cuman orang-orang pada bingung tuh orang kenapa ya? Dan berprasangka buruk pada kita. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul marrataini ini shaim. Maka jika ada orang mencela, mengajak berselisih, mencela, berselisih, tuh, dusta, tidak sekaligus membatalkan puasa tapi mengurangi pahala-pahalanya. Misal, insya Allah kita puasa dapat pahala 100%. Tapi ada orang yang saat bersamaan mencela saat puasa, cela dosanya 50%. Berselisih 50%. Dusta 100%. Tambah gosip misalnya 100 lagi. Dapatnya 100, kurangi 50 tinggal 50. Kurangi 50 habis. Kurangi 100 minus 100. Kurang 100 minus 200. Ini yang dimaksud Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Tidak sedikit orang puasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Hadis qudsi yang lain, Allah tidak membutuhkan puasa seseorang yang memperbanyak dosa dalam puasanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang lain? Insyaallah. Paham insyaallah? Insyaallah. Baik, kenapa nanya? Ya. Untuk masalah lainnya. Baik, silakan. Kalau bulan puasa katanya setan itu diikat, dibelenggu gitu. Baik. Kok saya ada di sini? Baik. Enggak, pasti pada ngomong gitu, tuh ada di sini. Enggak. Maksudnya kenapa ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, ada saja hal-hal yang membuat kita tuh jadi malas untuk beribadah. Bukan kita, Anda kali ya. Iya, maksud saya dan saya Pak Ustadz. Baik. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan," jika Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka. Dibuka semua. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, kunci rapi. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Nah, orang kemudian menyimpulkan surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok bisa Ramadan setannya diikat tapi masih ada orang berperilaku seperti tergoda oleh setan? Maka bagaimana memahami hadis ini? Kata para ulama, hadis ini adalah ungkapan isyarat majazi, kiasan. Apa maksudnya? Pertama, pintu surga dibuka karena saat Ramadan banyak orang kemudian meningkatkan amal soleh. Yang biasanya fardu, sunnah, yang biasa baca Al-Quran, sekarang Al-Quran, pahala banyak. Bahkan kalau Anda buka di kitab Siyam, Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas di kitabnya, itu pahala dilipat gandakan sampai 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Mas Bedu baca Quran di luar Ramadan, itu 10 setiap hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Tapi kalau di Ramadan kali 10 lagi. Alif Lam Mim 3 huruf 100 kali 100 300. Maka meningkat karena tabungan pahalanya meningkat, peluang ke surganya banyak, maka terbukalah pintu-pintu surga. Kemudian neraka tertutup. Kenapa? Karena banyak orang taubat saat Ramadan.
Ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah saya tobat, ya Allah saya tobat. Maksiat ditinggalkan, karena seakan-akan ketika maksiat ditinggalkan, neraka tertutup. Nah kalau sudah orang nggak mau maksiat dan banyak beribadah, setan nggak punya peluang. Mau goda susah. Jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat. Saya mau sholat. Saya mau sholat. Kamu siapa? Setan. Ya. Nggak akan digubris, karena itu setan seakan terikat. Nah tapi kalau orang tidak mau meningkatkan amal soleh dan tetap berbuat maksiat, maka mudah bagi setan menggodanya. Jadi setan terikat itu bukan dalam pengertian setannya diikat hakiki kata para ulama hadis, tapi karena orang banyak berbuat amal soleh dan tobat dari maksiat, maka setan tidak punya peluang menggodanya seakan terikat. Kalau tidak mengerjakan amal soleh, sholat tidak mau, puasa tidak mau, makan masih dilakukan, ini berpeluang setan tetap bisa menggodanya. Maka itulah setan yang tetap datang di bulan Ramadan. Allahu ta'ala adam. Bismillah.